Feby mulai pemaparannya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, aku share screen ya teman-teman semuanya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman PP Tiongkok ya, khususnya bidang kemahasiswaan dan keanggotaan, udah ngasih kesempatan aku di sini buat sharing-sharing tentang tips and trick tentang persiapan interview di beasiswa CGS ya, atau beasiswa pemerintah Tiongkok, khususnya yang tipe B, karena aku masuk di CGS ini tipe B. Salam kenal juga untuk teman-teman peserta di sini ya, luar biasa banget. Ada berapa nih? 60 orang ya, sekitar 60 orang. Oke, kalau gitu langsung mulai aja. Uh, nah, di sini nanti kita bakalan kenalan dulu tentunya ya kan, teman-teman biar enak sharing-sharingnya. Terus juga nanti aku mau sharing juga sedikit tentang CGS ya, untuk penjelasan singkat, terus benefitnya apa yang didapat, dan juga nanti timeline-nya gitu. Nah, kemudian nanti aku akan share juga prosedur pendaftarannya. Dulu aku daftarnya itu gimana sampai pengumuman. Terus juga yang terakhir nanti aku bakalan kasih tips and trick interview. Nah, mungkin sedikit bocoran aja ya untuk interview ini. Kalau beasiswa CGS itu nggak semuanya apa namanya dapat kesempatan untuk interview gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman diberi kesempatan untuk interview, manfaatkan dengan baik gitu ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita kenalan dulu. Ini masih kelihatan kan ya presentasinya PPT-nya? Atau ada ketutupan? Masih, Kak, aman. Oke, sip. Nah, kenalan dulu kali ya. Jadi nama aku Feby, saat ini sebagai mahasiswa aktif ya, jurusan Master Program di Biomedical Engineering atau Teknik Biomedical gitu kan, di Chongqing University. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, mau sharing-sharing, minta pendapat dan segala macam, boleh kontak aja. Ini aku sertakan kontakku, ada Instagram, email, dan juga WhatsApp. Teman-teman nanti boleh cek aja. Nanti mungkin aku bakal share handoutnya juga ya ke panitia. Nah, sebelumnya nih, aku pengen tahu dong di sini teman-teman sedang menempuh pendidikan SMA atau S1 atau S2 nih, boleh dong share di chat box. Pengen tahu deh, ada siapa aja, lagi sekolah di mana aja, oh SMK, SMA, ada yang satu, oh macam-macam ya, S1. S1-nya di dalam negeri atau di luar negeri nih teman-teman? Di tiga, daerah Nantong. Oke. Nah, di sini teman-teman peserta nih banyak nggak sih yang pengen melanjutkan pendidikan ini kan banyak nih SMA, SMK nih. Banyak nggak sih yang pengen lanjut kuliah di Tiongkok gitu? Mau banget, mau banget. Kenapa gitu? Kenapa pengen ke Tiongkok nih teman-teman? Kenapa coba mau berbisnis? Ini bisnis berkedok pendidikan ya. Banyak loh teman-teman di Tiongkok ya bisnis berkedok pendidikan nggak apa-apa sih. Yang penting dapat experience banyak. Pengen ngembangin diri, benar banget. Biar sekalian jalan-jalan, benar juga. Bener loh, ini bener banget. Nah, jadi mungkin aku share juga ya, kenapa sih teman-teman nih bakal worth it juga kalau memilih pendidikan di Tiongkok gitu kan. Yang jelas pendidikan di Tiongkok tuh mutunya tergolong baik ya. Dari kan di Tiongkok nih banyak banget universitas teman-teman, bener-bener banyak banget gitu ya. Dan itu menurut aku rata-rata mutu pendidikannya memang baik gitu. Dan juga universitas-universitas ini juga punya beragam studi ya. Jadi kalau teman-teman pengen kayak aduh aku pengen belajar ini tapi di Indonesia nggak ada gitu misalnya. Nah teman-teman bisa searching aja di Tiongkok ada atau enggak, karena memang beragam banget jurusannya gitu kan. Terus juga teman-teman bisa belajar bahasa Mandarin ya, dan juga budayanya langsung di negaranya gitu kan, karena yang kayak kita tahu, kalau bahasa Tiongkok itu kalau nggak salah, bahasa yang digunakan terbanyak nomor 2 setelah bahasa Inggris gitu ya. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman udah belajar bahasa Mandarin tapi nggak langsung di tempatnya gitu. Nah, salah satunya ini bisa nih untuk melanjutkan pendidikan di Tiongkok sekaligus belajar bahasa Mandarin. Nah, kemudian juga kita juga bisa ikutan mencicipi teknologinya nih di Tiongkok karena wah, pokoknya beda banget lah kalau sama Indonesia. Ini bukan membandingkan atau merendahkan salah satu negara ya, teman-teman ya. Cuman uh,
bisa merasakan teknologi yang jauh lebih maju dan cepat tentunya. Terus juga karena Cina ini kan ekonominya tumbuh pesat banget ya, cepat banget, dan tentunya ini pasti mereka bakal membuka kesempatan kerja yang besar gitu, tak terkecuali buat teman-teman internasional. Jadi bisa banget untuk meraih kesempatan karir di negara Tiongkok. Nah itu jadi nggak salah nih teman-teman kalau memilih negara Tiongkok kita kan untuk studi. Nah, kalau aku sendiri belajar di Chongqing gitu kan ya, kenapa sih Kak ke Chongqing gitu? Apa sih gitu? Kalau Tiongkok kan dengernya kayak Shanghai, Beijing, Harbin gitu kan ya. Chongqing apa sih gitu? Sebenarnya itu teman-teman Chongqing ini sebenarnya kota yang besar gitu ya. Dan banyak banget keuntungannya kalau misalnya teman-teman melanjutkan studi di kota Chongqing. Yang pertama itu biaya hidupnya murah ya teman-teman. Kalau untuk kayak makan dan lain-lain sebagainya itu bisa 2 sampai 3 juta aja sebulan. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau sewa apartemen ya, itu bisa bayar start from-nya itu 2 juta sewanya sebulan dan murah banget kalau dibandingkan bukan negara, kota-kota lain di Tiongkok gitu. Emang beneran murah banget kayak 1.000 yuan itu teman-teman udah bisa dapat satu kamar tidur dan ada satu kamar kecil gitu, plus kamar mandi dan dapur. Itu udah cukup banget kalau untuk tinggal sendirian sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman. Nah, terus juga akses kesehatannya mudah. Jadi di universitas itu biasanya punya rumah sakit ya, punya rumah sakit sendiri. Dan memang nggak semua rumah sakit itu apa namanya dokter atau karyawannya bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau yang rumah sakit yang di dekat universitas itu biasanya ada yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Mandarin gitu kan, nggak ada basicnya, kayak aku ya, aku beneran gak ada basic Mandarin waktu itu, bener-bener ke Tiongkok tuh HSK-nya minus 0,5 kali ya. Jadi beneran gak bisa, aku cuma mengandalkan bahasa Inggris sama bahasa tubuh gitu ya. Itu gak masalah gitu kalau ke rumah sakit masih aman-aman aja. Buktinya aku juga aman-aman aja gitu bisa ngomong bahasa Inggris. Cuman memang akan lebih mudah kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin gitu. Nah, kemudian di transportasinya yang untuk umum ya itu mudah sama murah juga. Jadi karena di Tiongkok itu kan biasanya kami budayanya jalan kaki ya, kemana-mana jalan-jalan, terus naik kereta segala macam atau naik bis. Nah itu gampang banget, naik bis juga murah, naik kereta juga murah gitu. Dan olahraga juga teman-teman bisa jalan kaki gitu. Terus juga segala kebutuhan nih bisa didapat ya kalau di Chongqing. Ada IKEA, ada Walmart. Jadi kalau teman-teman mau cari apa aja gitu kan, ada lah istilahnya. Nah, terus juga untuk teman-teman yang muslim di sini, jangan khawatir juga, karena di Chongqing juga ada beberapa restoran halal. Jadi, kalau teman-teman malas masak gitu kan, bisa tuh beli dulu ke restoran halal. Terus kalau di universitasku sendiri, di Chongqing University itu ada kantin halal juga. Jadi, teman-teman jangan khawatir gitu, karena kantinnya ada kantin halal, memang khusus di lantai 3. Nah, terus juga kalau di Chongqing itu sendiri, ini termasuk kawasan yang padat penduduk ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nih kalau weekend gitu ya teman-teman mau ke mall atau kemana itu udah kayak lagi libur Lebaran gitu loh. Berasanya padahal cuma weekend doang gitu loh. Tapi kayak libur Lebaran beneran rame banget gitu. Emang orangnya tuh padat banget, populasinya memang padat. Tapi tingkat kriminalitasnya rendah gitu loh. Sepadat-padatnya penduduk di situ, alhamdulillah aku belum pernah merasakan kayak kecopetan atau apa gitu ya. Itu aman lah istilahnya karena mungkin memang makmur ya negaranya ya. Terus juga banyak tempat wisata nih, apalagi kita kan student ya, tugas banyak, terus istilahnya tingkat stresnya mungkin agak lebih tinggi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya butuh tempat refreshing, ada banyak tempat wisata. Terus juga banyak keuntungan lainnya. Nah, aku mau share juga. Ini untuk kampus aku ya teman-teman ya di Chongqing University. Ini ada kadang kita juga ada kelas tamu ya dari universitas dari luar negeri, dari Jepang, dari macam-macam lah dari Europe. Terus juga ini ada kafe juga dalam kampus, terus juga macam-macam fasilitasnya. Ini kalau teman-teman mau cek ada, aku lampirkan linknya ya di PPT ini. Dan kalau misalnya nih teman-teman, Kak aku pingin dong apa namanya kuliah di Chongqing tapi nggak mau bayar gitu, maunya gratis gitu. Gimana caranya gitu? Nah kalau di Chongqing University sendiri biasanya untuk teman-teman internasional itu ada 3 jenis macam scholarship. Yang pertama ada President Scholarship, yang kedua ada scholarship dari pemerintah lokal gitu kan, ini Chongqing Municipal Government Scholarship. Terus juga yang ketiga ini adalah beasiswa pemerintah Tiongkok ini yang aku pakai untuk sekolah di Chongqing University gitu.
Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu tentang Presiden Scholarship dan lainnya, mungkin nanti bisa kontak aja. Aku bisa kasih rekomendasi orang ya yang bisa ditanyakan untuk Presiden Scholarship ini lebih detail gitu. Nah, oh ya ini juga ada nih kemarin ya New Year Party ya 2020, 2021-nya nggak ada karena koronces ya kan teman-teman. Sedih banget gitu. Jadi, oh ya jangan khawatir juga kuliah di Tiongkok itu mahasiswanya banyak banget. Kalau nggak salah nih kita mahasiswa Indonesia di Tiongkok itu terbesar kedua ya setelah Australia kalau nggak salah. Jadi jangan khawatir nggak ada orang Indonesia gitu. Dan juga untuk makanan di Tiongkok itu kurang lebih nggak gitu beda jauh lah sama di Indo karena kita kan di Indo juga udah udah terintroduksi sama makanan-makanan khas Tiongkok ya, jadi nggak gitu kaget gitu, nggak beda banget lah, nggak hambar gitu makan aja, tenang aja gitu. Jadi perut friendly ya. Nah, kalau gitu ke CGS nih kan tadi mau sekolah di Chongqing misalnya ya, Chongqing University pakai CGS gitu. Nah, CGS itu apa sih? Jadi ini beasiswa dari pemerintah Tiongkok ya, pemerintah Tiongkok pusat langsung. Dan ini ada macam-macam tipenya gitu. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin webinar series dari yang pertama mungkin udah tahu ya, pas yang beda dokumen awal kayaknya udah pernah dibahas gitu kan, tipe A, B, C. Nah, kalau tipe A itu lewat apa namanya pihak berwajib ya kayak embassy segala macam. Terus kalau tipe B itu langsung ke universitasnya dengan catatan universitasnya harus di bawah naungan CGS Chinese University Program. Ini kalau nggak salah universitas di Tiongkok yang terdaftar di CGS University program ini kalau nggak salah ada 280-an universitas gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja. Nanti aku kasih linknya juga nanti next slide-nya. Nah, terus kalau tipe C ini pendaftaran lewat institusi yang lain. Aku juga kurang paham ya institusi lainnya kayak gimana. Nah, kalau aku sendiri tipe B langsung ke universitas dan biasanya memang tipe B ini umum untuk yang mau daftar S2 atau S3 gitu. Nah, ini ya beasiswa CGS ini teman-teman bisa lihat di sini benefitnya, terus juga untuk durasinya macam-macam ya, jenjang S1, S2, S3, terus bahasa pengantarnya juga jangan khawatir, ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Kalau aku sendiri bahasa pengantarnya bahasa Inggris, karena jurusanku menyediakan yang bahasa Inggris gitu. Jadi terbantu banget gitu ya, kalau bahasa Mandarin goodbye lah ya. Nggak sanggup gitu kan, karena memang bahasa Mandarin itu sendiri sudah kompleks sih, tapi nggak apa-apa teman-teman kalau belajar pasti nanti bisa. Nah, ini untuk benefitnya ya. Ini untuk biaya kuliahnya ini ada range-nya gini. Ini kalau nggak salah ini berdasarkan kategori. Jadi kategori 1 itu untuk jurusan apa gitu ya. Itu maksimalnya 20.000. Terus kategori 2 itu jurusannya apa, itu maksimalnya berapa. Terus kategori 3 itu maksimalnya 27.000. Kategori studinya apa gitu. Kalau lupa nanti teman-teman bisa cek ya di ini linknya. Dan teman-teman juga harus cek kalau misalnya nih aku udah punya kampus tujuan mau ke misalnya Chongqing University jurusannya acting gitu kan. Misalnya acting masuk kategori 3 gitu. Maksimal nih kalau S2 34.000. Nah, tapi ternyata jurusan teman-teman acting nih per tahunnya bayarnya misalnya 50.000 gitu kan. Cuman nggak ada sih, nggak ada yang sampai 50.000 kayaknya. Itu terlalu mahal kalau untuk di Tiongkok. Misalnya aja, nanti sisanya itu teman-teman, kalau untuk CGS tipe B ini, kalau nggak salah ya, ini teman-teman cover sendiri, karena memang ada range biayanya di sini gitu. Jadi teman-teman benar-benar pastikan lagi untuk jurusannya dan tuition fee-nya di kampusnya masing-masing. Ini aku sertakan linknya ya, bisa dicek di sini. Jadi biar teman-teman nanti kayak nggak kaget gitu kan, dikiranya gratis full, ternyata ada yang harus dibayar sendiri gitu. Nah, terus untuk akomodasinya ini tenang aja, kalau misalnya teman-teman mau tinggal di asrama kampus ini gratis ya. Dan menurutku asrama kampus kalau untuk S2 ya, kalau tempatku tuh bagus gitu loh, gede. Kamarnya tuh beneran gede, bukan yang mungkin teman-teman yang kuliah di Tiongkok di sini tahu ya, kalau S1 itu asramanya gimana gitu loh. Satu kamar bisa berempat sebenarnya. Nah, kalau dia aku S2 tuh gratis. Bukan gratis, maksudnya gede, bisa kamar juga cuma berdua doang, itu bisa minta sendiri, bisa upgrade sendiri, cuman memang ada bayar tambahan gitu kan. Cuman memang kalau berdua aja udah gede banget, beneran gede banget, dan menurutku segala-segala kebutuhan ada gitu loh teman-teman. Nggak, kalau misalnya teman-teman nggak nyari yang aneh-aneh ya, gym ada, ini ada gitu, itu udah cukup banget. Nah, kalau misalnya ini teman-teman S1 yang tadi aku sempat mention tuh ada yang sekamar berempat gitu kan, tuh mungkin kayak teman-teman yang hobi menyendiri, suka belajar sendiri gitu kan, itu mungkin akan gak nyaman gitu karena ada banyak orang gitu kan di kamar itu. Ini teman-teman nanti bisa nyari sendiri di luar, itu boleh. Nanti sama CGS ini bakal dikasih uang juga kalau untuk S1, S2 itu sebesar
700 yuan ya per bulannya, sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Kalau untuk S3 itu sekitar 2 jutaan per bulannya untuk uang rumahnya gitu. Jadi kalau di Chongqing ini masih murah banget, masih cukup lah, masih bisa nge-cover. Cuman kalau di kota lain aku kurang tahu gitu ya, apalagi kayak Shanghai atau Beijing ya. Itu mungkin agak berbeda ya kondisinya. Nah, terus juga teman-teman jangan khawatir nanti dapat asuransi kesehatan senilai 1,6 juta ya kurang lebih per tahunnya. Terus juga nanti ada uang saku bulanan. Nah, ini apa yang ditunggu-tunggu nih mahasiswa CGS ini adalah uang saku bulanan biasanya. Nah, ini untuk range-nya ya, teman-teman ya, kalau mau S1. Ini sebenarnya beasiswa di Tiongkok ini ya, CGS ini kalau kita bandingin sama negara lain itu termasuk yang besar ya, teman-teman. Kayak beasiswa di Jepang itu besar, beasiswa di Tiongkok itu termasuk besar, di Taiwan itu termasuk besar gitu. Untuk S1 aja teman-teman dapat 5 juta loh kurang lebih gitu. Itu menurutku udah besar banget, apalagi teman-teman tinggal di Chongqing ya. Aduh, udah deh, teman-teman setahun mau beli apa? Mau beli MacBook. Ya kan biar kayak Gen Z kekinian gitu kan. Itu bisa banget kalau teman-teman pintar nabung dan pintar manage uang teman-teman gitu. Karena ini emang besar banget gitu. Nah, terus untuk persyaratannya sebenarnya mudah banget. Kalau untuk persyaratannya nggak yang macam-macam, yang jelas bukan warga negara Tiongkok. Pastikan juga teman-teman sehat mental dan fisik ya. Terus juga teman-teman punya sertifikat kemahiran berbahasa asing. Itu kalau untuk teman-teman yang berbahasa Mandarin ya pengantarnya, itu minimal banget HSK level 4. Ini minimal banget ya. Tapi biasanya teman-teman yang mendaftar itu HSK level 4 atau level 5 gitu. Jadi kalau yang level 3 ya teman-teman berarti belajar lagi sampai bisa dapat yang level 4 gitu, sampai pas yang level 4 untuk daftar beasiswa ini gitu. Nah, terus kalau teman-teman yang berbahasa Inggris, ini untuk S2 ya, itu IELTS-nya 6 atau TOEFL IBT-nya itu 80 atau setara. Kalau misalnya teman-teman nih kayak IELTS atau TOEFL IBT itu kan mahal tuh, harganya 2 sampai 3 juta ya sekali tes. Teman-teman bisa loh cek dulu misalnya pakai TOEFL ITP nih kan biar ngeliat dulu range nilai teman-teman tuh berapa kalau misalnya udah di atas 550. Nah, teman-teman bisa tuh lanjutin tes IELTS atau TOEFL IBT karena kemungkinan tuh setara TOEFL ITP di atas 550 dengan nilai ini. Nah, kemudian untuk latar belakang pendidikan sama batasan usianya ini teman-teman bisa cek ya. Kalau mau daftar S1 ya pastinya harus lulusan SMA sederajat dan tentunya di bawah 25 tahun. Kalau mau daftar S2 harus punya ijazah S1 dan juga berusia di bawah 35 tahun pada saat mendaftar ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya mau daftar S3 harus punya ijazah S2 dan berusia di bawah 40 tahun. Jadi persyaratannya gitu aja, gampang. Terus ini untuk timeline pendaftarannya, ini bisa berubah ya teman-teman ya tiap tahunnya. Nanti bisa dicek lagi ya teman-teman, harus cek aja. Jangan berdasarkan webinar-webinar ya teman-teman timelinenya, karena takutnya kita kan ini juga berdasarkan pengalaman kita dulu gitu. Nah, biasanya administrasi ini awal April sampai akhir April, awal Januari sampai awal April. Terus nanti sesi interviewnya ini kalau nggak salah sekitar bulan Mei. Terus nanti pengumumannya itu sekitar bulan Juli, akhir Juli atau pertengahan sampai pertengahan Agustus. Terus nanti mulai semester baru itu di bulan September. Dan sebenarnya untuk memulai semester baru tiap kampus tuh beda-beda teman-teman. Ada yang bulan Oktober, ada yang bulan Agustus sudah, akhir Agustus, ada yang pertengahan September gitu. Jadi nanti dipastikan lagi aja sama kampusnya. Tuh, jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk keberangkatan karena harus buat visa dan lain-lain sebagainya. Itu kan butuh waktu juga. Itu. Nah, kemudian ini untuk prosedur pendaftarannya, aku dulu gimana gitu kan daftarnya untuk yang tipe B. Jadi yang pertama teman-teman nanti daftar dulu di webnya CSC ya. Ini linknya udah aku sertakan, nanti teman-teman bisa akses aja. Terus juga nanti teman-teman buat akun ya atau register, terus nanti diisi tuh data dirinya lengkap, diisi, terus juga unggah dokumen. Nah, kalau di webpage-nya CSC sendiri ini ada 7 step, itu udah tercantum jelas gitu ya di webnya, nanti teman-teman bisa cek aja di bagian menu home, itu udah jelas banget 7 stepnya apa aja. Nah, kalau untuk tipe B, ini kurang lebih dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ya kan, harus ada nomor agensi universitasnya, ini harus banget kalau mau daftar tipe B. Nanti bisa dicek nih, kampus yang pengen teman-teman daftar itu nomornya berapa, di sini linknya ada. Terus harus punya paspor, tentunya teman-teman harus punya paspor, dan minimal banget itu masih berlaku sampai nanti teman-teman berangkat, yaitu berarti setahun.
Itu. Terus habis itu teman-teman harus punya transkrip dan ijazah yang sudah translate ya. Karena kebetulan S1 ku dulu udah dalam bentuk dua bahasa ya transkripnya, ijazahnya juga aku dulu udah dua bahasa, dapat dua ijazah, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, jadi udah langsung legalisir aja gitu, nggak perlu translate lagi. Nah kalau yang enggak nanti teman-teman bisa translate ke penerjemah tersempah, itu bisa teman-teman cari infonya nanti di kota masing-masing yang terpercaya gitu ya kan. Terus juga harus ada punya study plan. Ini kalau untuk daftar S2, S3 kalau nggak salah minimal 800 kata. Gitu. Terus surat rekomendasi jumlahnya 2. Ini kalau teman-teman S1 mau daftar S2 itu bisa dari dosen pembimbing, atau bisa dari dekannya, deannya ya, atau bisa dari rektor, atau bisa dari profesor siapa yang teman-teman percaya, yang kenal teman-teman, yang bisa kasih rekomendasi. Terus juga ada sertifikat bahasa yang tadi udah disebutkan ya, karena itu sebagai syarat itu. Terus juga ada physical examination record atau bukti pemeriksaan fisik ya, biasanya ini medical check up. Untuk biayanya ini perlu diperhatikan juga teman-teman, ini sekitar 1 sampai 2 juta ya, beda-beda tergantung rumah sakitnya dan domisili teman-teman ada di mana gitu. Terus ada CV atau curriculum vitae, terus ada surat keterangan catatan kepolisian untuk berkelakuan baik. Kalau SKCK nggak perlu ditranslate karena udah dalam dua bahasa, dan kalau nggak salah buatnya 35.000 gitu. Cuman harus ke Polresnya aja sih sebenarnya yang teman-teman harus niat gitu ya. Nah, setelah daftar CSC udah. Oke, nah ini ada dokumennya ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya pengen surat rekomendasi tuh kayak gimana sih Kak isinya, atau formulirnya tuh kayak gimana sih bentuknya, gitu kan. Jadi nanti pas teman-teman ke rumah sakit tuh udah bawa formulirnya gitu. Jadi teman-teman kasih ke resepsionisnya, Mbak aku mau cek MCU yang ada di list ini gitu. Nah ini nanti bisa dicek di link-link tersebut ya. Untuk study plan juga bisa dicek. Terus untuk CV-nya juga mungkin teman-teman yang baru pertama kali buat CV, selain bisa ngikutin pelatihan buat CV, juga bisa ngecek nih contoh-contoh CV yang udah disediakan sama websitenya CSC. Ini linknya udah aku tulis ya di PPT-nya, teman-teman cek sendiri aja. Terus habis udah daftar nih, nanti teman-teman bakal punya formulir kayak gini nih, formulir pendaftarannya. Nah, formulir pendaftaran ini karena teman-teman selanjutnya kan mau daftar ke universitas nih, karena tipe B ya kan. Ini teman-teman print dulu, ya kan, print terus tanda tangan dan teman-teman scan lagi, gitu. Nanti setelah sudah, baru teman-teman daftar ke universitasnya masing-masing, gitu. Yang udah teman-teman pengen daftar gitu. Nah kalau aku kan dulu daftar ke Chongqing University aja. Jadi ini aku langsung daftar ke CTU aja, linknya ada di sini ya. Aku juga sampaikan barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik nih pengen daftar ke Chongqing University karena jurusannya banyak banget. Nanti sebenarnya sama step ke universitas tuh cara daftarnya sama. Yang pertama buat akun ya, register akun dulu, terus isi data diri lengkap, dan unggah dokumen. Kemudian unggah dokumen ini kurang lebih dokumennya sama kayak yang diunggah di CSC. Hanya ada penambahan tadi formulir yang udah ditandatangani ya, yang udah di-scan, dan juga ada tanda tangan elektronik teman-teman gitu, signature-nya teman-teman itu nanti ada gitu. Sisanya kurang lebih sama. Oh ya, mungkin aku sempat lupa juga nyampein untuk pemeriksaan fisik ini berlakunya hanya 6 bulan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih, oh kemungkinan Januari lah buka gitu kan, mau daftar ya jangan buru-buru dari sekarang gitu, nanti aja kayak misalnya bisa bulan Maret atau bulan Februari itu masih aman gitu. Karena nanti pas udah nyampe Tiongkok itu ada beberapa pengecekan fisik yang bakal diulang atau bakal mungkin ada yang kurang atau ada yang kayak kayaknya udah harus dicek lagi, itu nanti teman-teman bakal melakukan proses itu lagi gitu, dan itu bayar lagi pakai uang sendiri dulu, nanti bakal diganti sama uang tadi asuransi kesehatan gitu. Itu sih, jadi jangan buru-buru cek ini ya, medical check up ya, karena masih ini santai aja sih, medical check up masih bisa nunggu nanti gitu. Nah, kalau udah, nanti tinggal nunggu aja, teman-teman. Kayak tadi kan udah selesai submit semuanya, teman-teman nunggu. Nah, baru nih kita masuk ke tips and trick interview. Jadi, kalau dulu aku interviewnya itu by phone ya, lewat telepon. Jadi, aku dan profesor dari kampusku itu jatuhnya lebih kayak ke bukan interview formal kalau nyari kerja atau apa gitu sih teman-teman, bukan kayak gitu. Jadi lebih kayak diskusi gitu, kayak
kamu nanti di sini pengen riset apa, kamu uh, apa namanya kayak yakin di sini nanti beasiswanya mau gimana segala macam kayak gitu sih. Jadi lebih kayak diskusi dua arah waktu itu teman-teman. Jadi lebih santai. Karena memang kan kalau apa namanya kalau mau daftar tipe B ya universitasnya itu diharapkan sih teman-teman udah kontak-kontakan dulu lah sama profesor yang ada di universitas itu sebelumnya. Jadi karena memang profesor yang ada di universitas itu kan juga nyari student nih, nyari mahasiswa internasional gitu. Nah, teman-teman kontak aja. Kayaknya kalau nggak salah nih di apa namanya websitenya CSC itu yang tadi beberapa udah aku apa namanya udah aku cantumin tuh kalau nggak salah ada nama-nama list profesornya deh. Teman-teman bisa cek aja itu di situ. Atau enggak mungkin teman-teman bisa nanya profesornya misalkan ada jurusan apa terus kak kelasnya ada yang pernah di situ atau bisa lihat dari jurnal-jurnal apa yang udah publish sama beliau-beliau, teman-teman bisa cek aja, biasanya ada emailnya, nah teman-teman bisa kontak gitu. Yang jelas itu sih sebenarnya kuncinya itu kalau mau daftar ke universitas adalah teman-teman harus sudah kontak profesornya dahulu. Itu akan jauh lebih dimudahkan nanti teman-teman proses dapat beasiswanya gitu daripada uh, enggak nih kayak misalnya nih kamu nikah nih daftar udah nih kan nikah tuh udah daftar ke profesornya udah kontak-kontak kan udah klop banget gitu udah tahu lah udah tahu satu sama lain gitu kan udah tahu mau ngapain jurusan yang ngapain gitu terus juga kamu nikah kalau ada kesulitan langsung nanya ke profesornya gitu jadi dibantu gitu sedangkan aku kayak apa-apa sendiri terus kayak berdasarkan website-website aja cari tahu infonya aja tanpa kontak profesor nah nanti walaupun nih misalnya aku dan kamu nikah misalnya sama-sama bagus IPK-nya nih ya satu, terus tadi plan-nya sama-sama menarik misalnya, terus juga pokoknya sama-sama oke lah, tapi kamu nikah ini udah ada trust gitu loh yang didapetin dari profesornya, jadi otomatis kalau misalnya profesornya butuh satu orang doang, yang bakal diambil kamu nikah gitu daripada aku, karena aku masih kayak asing, profesornya nggak tahu nih siapa gitu loh, kamu nikah udah kontakan sama kamu nikah, profesornya udah tahu gitu, jadi profesornya akan lebih milih kamu nikah kayak gitu teman-teman. Jadi intinya di situ sebenarnya harus udah tahu atau udah kontekan sama profesornya itu jauh lebih baik gitu karena teman-teman akan jauh lebih dibantu untuk mendapatkan beasiswanya gitu. Nah, sekarang nih aku mau ngasih tips and trick ya kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan ngobrol sama pihak kampus ya atau pihak profesor itu sebenarnya bagus banget. Di sini teman-teman bisa buktiin kalau teman-teman itu memang layak untuk dapat beasiswa untuk studi di kampus tersebut gitu. Nah, ini aku sebutin tips and trick aja ya, cepet aja ya. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman cari tahu nih pertanyaan yang sering muncul tuh apa di interview. Teman-teman buat daftarnya. Buat daftarnya, kalau misalnya teman-teman dalam bahasa Mandarin ya sekolahnya, bisalah buat pertanyaannya nanti ditranslate ke bahasa Mandarin. Kalau yang bahasa Inggris silahkan ditranslate ke bahasa Inggris. Nah ini di website Chinese Scholarship Council ini juga ada nih, mereka punya list-list pertanyaan interview yang kemungkinan ditanyakan ke teman-teman calon awardee gitu kan. Nah, biasanya yang paling sering ditanya itu adalah tell me about yourself. Nah, jadi di sini teman-teman sebutin, teman-teman tuh siapa sih gitu kan. Namanya siapa, jangan nama akun Facebook atau akun Twitter, jangan ya. Nama beneran yang ada di akta gitu. Yang terdaftar secara legal gitu. Nama teman-teman lengkap, panggilannya siapa, ini panggilannya juga yang jangan yang alay ya kayak kucil kak panggilannya atau siapa kak gitu. Jangan gitu. Yang ini aja gitu kan. Terus juga teman-teman jelasin nih, sekarang tuh situasi teman-teman tuh seperti apa? Lagi belajar kah? Belajar apa? Terus juga, atau mungkin teman-teman punya passion kah? Lagi passion apa? Misalnya nih teman-teman yang mau lanjut ke sekolah apa namanya art gitu ya, bisa nih kayak oh aku passionnya sekarang lagi belajar melukis dengan watercolor atau lagi apa itu bisa disampaikan. Terus juga oh teman-teman yang lagi internship atau lagi punya job ini juga bisa diceritakan. Terus juga teman-teman nih yang punya pencapaian-pencapaian ya terutama yang recent aja ya, jangan yang terlalu kayak 5 tahun ke belakang gitu, yang paling paling recent dan paling apa namanya, yang nyambung lah istilahnya, yang bisa bersangkutan sama studi teman-teman nanti, itu boleh diceritakan. Terus juga teman-teman sampaikan juga pengalaman-pengalaman teman-teman yang dulu, kayak misalnya pengalaman yang bisa menunjang profil teman-teman gitu kan, kayak aku dulu pernah ikut jadi delegasi di conference internasional apa misalnya kayak gitu, itu bagus banget teman-teman. Terus aku dulu pernah terlibat dalam research atau project film apa misalnya kayak gitu, itu juga oke banget. Nah terus juga jelasin juga gitu kenapa sih pengalaman-pengalaman tersebut tuh
berguna dan kayak bisa gitu untuk dijadikan alasan teman-teman daftar ke kampus dan beasiswa ini gitu. Terus juga di CV ya, karena teman-teman kan juga melampirkan CV tuh. Kayak CV itu kan apa yang teman-teman tulis ya, berdasarkan apa yang teman-teman sudah lakukan gitu kan. Nah, ini CV-nya jangan dijelasin CV-nya lagi gitu, nggak usah, profesornya bisa bahasa sendiri gitu loh. Jadi teman-teman kayak elaborate aja gitu, konten yang di situ, kayak teman-teman kayak tambahin nih, kayak misalnya nih, pernah menjadi ikut project apa misalnya. Nah, itu teman-teman jelasin aja di project itu ngapain, yang kira-kira nantinya bisa menunjang studi teman-teman di kampus tersebut, kayak gitu. Jadi, lebih ke situ aja dan nggak usah janji-janji manis ya teman-teman ya. Kayak realnya aja teman-teman seperti apa nggak apa-apa gitu, karena interview ini nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar teman-teman. Jadi memang interview yang wawancara ini pengen tahu teman-teman ini sebenarnya siapa sih gitu kan, punya apa sih dulu gitu, dan gimana sih nanti ke depannya future-nya tuh mau kayak apa teman-teman, gitu aja sebenarnya. Jadi nggak usah apa namanya yang kayak lagi interview cari volunteer apa gitu ya, bisa gitu kan, biasanya ada janji-janji manis, nggak usah, jadi santai aja gitu. Nah, terus setelah udah buat pertanyaan nih, udah punya daftarnya, teman-teman udah siapin jawaban versi teman-teman. Nah, teman-teman bisa riset universitas tujuan, jadi bisa dieksplor lagi info-info kampusnya dan juga program studi teman-teman gitu kan, dan juga prospek ke depannya. Ini teman-teman bisa riset lagi, nanti kalau ditanya teman-teman udah ready gitu istilahnya. Nah, terus teman-teman juga bisa latihan, perbanyak rehearse, latihan lagi. Nah, nanti teman-teman nih jangan kayak misalnya apa namanya, ada pertanyaan tell me about yourself, terus nanya kayak, kamu nikah tell me about yourself, jawabannya apa sih gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Itu nanti kalau itu jawabannya kamu nikah, bukan jawaban autentiknya teman-teman gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau latihan ya udah siapin pertanyaannya, udah siapin jawabannya. Nanti misalnya latihan sama kamu nikah, Kak, kalau ada pertanyaan kayak gini, aku jawabnya kayak gini, menurut kakak kayak gimana gitu. Oh, ini kayaknya kurang to the point deh. Oh, ini kayaknya terlalu melebar, kayaknya bisa disederhanakan lagi, misalnya kayak gitu. Itu latihannya untuk di situ aja gitu, dan juga apa ya namanya, biar ngurangin rasa nervous aja gitu. Kalau misalnya teman-teman yang nggak biasa interview, yang nggak biasa ngomong banyak di depan orang, kalau lagi ditanya gitu kan deg-degan misalnya, nah itu bisa latihan. Jadi kayak udah tau lah pertanyaan ini, udah pernah jawab gitu, udah mulutnya tuh udah lemes gitu loh, udah kebiasaan gitu ngomongnya, jadi nggak yang kayak ae lagi gitu. Jadi si pewawancara ini yakin, oh ini udah mantep banget nih jawabannya, udah yakin gitu. Dan teman-teman bisa latihan tuh sama siapa aja gitu, benar-benar bisa sama siapa aja, nggak cuman yang kayak udah pernah misalnya nih, aku mau sama Kak Feby aja yang udah pernah ini diskusi interview CGS, enggak juga teman-teman, bisa sama siapa aja gitu, karena ngelihat yang dilihat tuh kan antara korelasi pertanyaan sama jawabannya kan ya, kira-kira udah pas belum gitu. Nah, itu aja. Terus nanti yang jelas datang tepat waktu ya teman-teman ya, karena ini kan waktu ini kan atas kesepakatan bersama ya, nggak bisa kayak kak kan yang minta profesornya jam 7 gitu kan, ya udah profesornya jam 7 datang, nggak bisa teman-teman, karena di situ teman-teman yang butuh beasiswanya gitu loh, jangan ngawur gitu ya. Jadi karena teman-teman yang butuh beasiswanya, teman-teman harus tunjukkan seberapa serius teman-teman pingin dapetin beasiswa ini. Salah satunya itu datang tepat waktu, kalau bisa lebih awal lagi sebenarnya, jadi enggak deg-degan banget gitu loh, teman-teman udah ready lah, misalnya nih mau video call, ya udah siapin, udah cek-cek sinyal gitu kan, kalau misalnya sinyalnya kenapa-napa udah siap apa namanya backupnya gitu kan. Terus kalau via telepon juga teman-teman udah kayak suaranya udah nggak yang suara baru bangun tidur gitu loh, udah suaranya udah suara-suara udah enak lah diajak ngomong. Kalau misalnya nggak enak kan kalau suara-suara kaget baru bangun tidur terus hilang-hilang suaranya kan, nanti kayak kenapa gitu nih orang nggak ini interviewnya gitu. Jadi teman-teman udah lebih siap. Terus juga teman-teman harus berpenampilan yang rapi ya dan sesuai. Di sini sesuai itu kayak sopan gitu ya. Mungkin kalau bawahnya nggak kelihatan ya nggak apa-apa ya, pakai apalah kolor atau apa gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau lebih berasa lagi interview, sebaiknya rapi dari atas sampai bawah gitu. Itu biar lebih ada vibe-nya gitu lagi interview. Jadi teman-teman pembawaannya itu lebih profesional gitu, lebih serius gitu. Nah, terus yang jelas teman-teman harus tunjukkan sikap yang baik. Kita jawab pertanyaan dengan jujur, sesuai dengan kondisi gitu ya. Jangan mengada-ada, karena nanti teman-teman yang harus mempertanggungjawabkan juga keabsahan informasinya. Terus juga jawabnya yakin gitu, jangan ragu-ragu, karena memang nggak ada yang salah benar tadi yang udah aku sampaikan. Terus juga kalau bisa jangan bergumam, jangan kayak
gitu kan. Profesornya kayak, ini orang kenapa, hahaha, gitu kan. Kalau bisa pakai ini, gunakan penanda wacana atau apa ya namanya, kayak marker, kayak misalnya, well, I think, I believe, atau segala macam gitu. Jadi kayak nggak yang terlihat kaget banget gitu dikasih pertanyaan apa yang belum siap misalnya gitu kan. Jadi itu. Terus juga nanti kalau misalnya teman-teman nih ada pertanyaan yang kayak, aduh kurang jelas deh kayaknya, aduh gimana ya, ya teman-teman nggak apa-apa, klarifikasi aja, tanyakan lagi gitu untuk pertanyaannya, biar teman-teman juga, oh maksudnya ke sini pertanyaannya gitu, teman-teman nanti jawabnya bisa sesuai gitu. Jadi bukan berarti kalau udah ngasih pertanyaan kita nggak bisa minta ini ya, minta pertanyaannya diperjelas gitu, enggak ya, jadi nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya nih teman-teman ada kayak, aduh aku penasaran sama ini deh, atau aku penasaran sama beasiswa ini deh, nanti bakalan ngasih apa aja sih kira-kira, kalau misalnya nih biaya apa gitu dikasih nggak ya gitu. Nah itu teman-teman bisa siapin pertanyaan itu buat ditanyakan. Tapi teman-teman harus udah cross check lagi ya di website itu sudah disampaikan atau belum gitu. Jadi jangan mengulangin apa yang sudah disampaikan di websitenya. Nanti ya teman-teman akan dapat jawaban ya. Ya udah cek aja di webnya gitu. Jadi sama aja teman-teman ini sendiri gitu. Jadi yang memang pertanyaan yang memang nggak ada jawabannya gitu, yang tidak dijelaskan, itu silahkan teman-teman tanyakan kalau diberi kesempatan gitu. Nah, um, terus juga nggak ada jawaban salah ya tadi yang aku sampaikan juga. Jadi gimana sih, lebih ke gimana teman-teman menjelaskan jawabannya gitu, menyampaikannya gitu. Jadi nggak yang kemana-mana, langsung aja jawabannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu kan. Dan juga nanti yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih gitu. Teman-teman juga bisa kasih apa namanya, follow up gitu ya, interview biasanya via message gitu, via chat aja, ngomong terima kasih sudah meluangkan waktunya dan segala macam. Terus juga diharapkan ya teman-teman bisa dapat apa namanya, beasiswanya gitu kan, karena itu memang yang teman-teman kejar gitu kan, beasiswanya. Itu sih. Yang terakhir juga berdoa ya, karena teman-teman udah berusaha segala macam, ya udah tinggal yang teman-teman yang percaya adanya Tuhan ya nih ya, bisa, ya udah serahkan aja sama yang punya kuasa gitu. Jadi teman-teman juga harus siapin kalau misalnya dapat hasil yang kurang sesuai dengan ekspektasi teman-teman, harus siapin mental. Begitu juga kalau teman-teman keterima, teman-teman juga harus siapkan mental gitu. Teman-teman keterima bukan berarti teman-teman kayak the best best gitu, best of all time gitu kan ya, enggak kayak gitu juga, tetap rendah hati aja, jangan yang kayak, aduh gue bisa lihat beasiswa ini nih gitu, saatnya upload enggak kayak gitu. Tapi kalau mau upload sebenarnya nggak masalah sih, itu hak teman-teman itu. Maksudnya ya udah biasa aja gitu, jangan jadi jumawa segala macam, karena masih ada persiapan ke depannya sampai nanti teman-teman bisa berangkat gitu loh, bener-bener memang menempuh studi di sana gitu. Jadi tetap low profile aja, berdoa juga, dan teman-teman tetap move on aja, ngelanjutin kegiatan yang biasanya aja gitu. Jangan yang kayak, aduh aku nggak ngapa-ngapain deh, rebahan-rebahan aja, orang aku lagi nunggu pengumuman beasiswa ya kalau keterima gitu kan. Kalau enggak, teman-teman udah ngabisin waktu berapa bulan gitu untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya teman-teman mau coba daftar yang lain, silahkan gitu, jangan dibuang waktunya, tetap dimanfaatkan gitu aja sih. Nah, ini mungkin ada sedikit quotes ya lah, biar makin estetik gitu kan PPT-nya ya kan. Jadi teman-teman harus percaya sama mimpi teman-teman, jangan lupa mimpi tinggi-tingginya, tapi tetap harus lihat realitanya ya. Jangan mimpi doang, tapi beneran dilakuin gitu loh, biar jadi kenyataan gitu. Nggak harus langsung major, sedikit-sedikit aja gitu. Nah, mungkin itu aja ya dari aku. Kak Monica, ngomongnya udah panjang banget ya. Udah berapa jam nih aku ngomong nih? Oke, itu tadi teman-teman pemaparan dari Kak Feby. Nah, sekarang kita masuk sesi Q&A nih. Bagi teman-teman yang mau izinan di Guangzhou. Kak izin bertanya, kalau mau lanjut S2 dengan beasiswa CGS, tapi pas kelulusan S1 bikinnya graduation project, bukan graduation thesis. Nah, bisa daftar CGS juga nggak sih, Kak? Oke, ini siapa dari Kak Meli? Cynthia ya? Dari Kak Meli, dari Jinan. Oh, sorry, Kak Meli. Halo Kak Meli dari Jinan University. Sebenarnya kalau untuk graduation atau tesis atau cuman kayak project ini ya, bukan cuma, sebenarnya project juga berat ya. Project atau tesis itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ijazahnya itu ijazah S1. Karena yang disampaikan syaratnya adalah memegang ijazah S1. Nggak ada tambahannya, kayak harus research,
harus tesis gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting jasanya setara dengan S1. Itu aja Kak Meli. Oh, jadi intinya pegang ijazah S1 ya buat daftar S1. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Jason dari Universitas Indonesia. Kak mau tanya, kalau lanjut JGS itu akan full Inggris, bahasa pengantarnya atau campur? Bedainnya gimana pengantar Inggris dan Mandarin? Oke, nah ini Kak Jason ya dari UI. Kalau misalnya nih kakak daftar bahasa pengantarnya Inggris, itu full Inggris, emang PPT-nya, materinya tuh Inggris, terus dosennya menjelaskannya Inggris, segala-segalanya pokoknya Inggris lah. Cuman memang nggak bisa kita pungkiri, dosen-dosennya di Tiongkok tuh punya aksen Tiongkok yang kental gitu. Jadi ya memang itu struggle-nya di situ, teman-teman harus bisa ngerti aja. Kira-kira ini orang ngomong apa gitu kan ya. Terus juga mungkin ada beberapa kayak yang mungkin di kantor, misalnya nih ngurus KTM atau apa, yang memang nggak bisa berbahasa Inggris misalnya karyawannya, nggak apa-apa teman-teman, karena ada Baidu Translate ya, ada Baidu Translate, itu berguna banget. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di postingan PP Tiongkok atau di mana gitu ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa dibutuhkan nanti ketika kuliah di Cina. Itu ada aplikasi Translate, itu berguna banget. Aku pakai itu soalnya. Jadi nanti udah ketik bahasa Inggris dulu, translate gitu kan, terus nanti dibunyiin pakai speaker gitu. Orangnya baru ngerti, oh maunya ini mbaknya. Kalau enggak pakai bahasa tubuh gitu kan. Sampai disampaikan juga pakai tangan gitu. Karena gimana lagi, nggak bisa soalnya ngomong gitu kan. Pun kalau misalnya ngomong bahasa Mandarin gitu kan, nggak ngerti karena logatnya nadanya beda gitu loh, mereka juga nggak ngerti, terus kayak aduh aku harus gimana gitu kan. Ya udah, salah satunya jalan adalah translate itu kalau misalnya bahasa Inggris ya, mungkin di situ. Kalau misalnya bahasa Mandarin ya sama kayak bahasa Inggris tadi, full semuanya Mandarin gitu. Dosen yang ngomong Mandarin, PPT-nya Mandarin, mungkin ada beberapa PPT yang bahasa Inggris mungkin ya, aku kurang tahu juga karena bahasa pengantar pun Inggris. Jadi di situ sih teman-teman, Inggris, full Inggris, jadi jangan khawatir. Tapi biasanya kalau dosen-dosen Tiongkok, kalau itu tuh, karena mereka tuh rata-rata belajarnya di luar negeri ya, kadang di Inggris, di Kanada, di Europe, jadi nggak semuanya punya aksen Tiongkok gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu loh, kebantu nggak semuanya beraksen Tiongkok gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman gitu sih. Bahasa Inggris kok, tenang aja nggak? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Temennya juga internasional, bahasa Inggris juga temennya. Gitu. Oke, next ini ada dari Lita, SMA N4 Bandung. Halo Kak, izin bertanya, untuk transkrip nilai masuk UNIF itu nilai rata-ratanya berapa ya Kak? Atau apakah ada nilai rata-rata untuk kita bisa mengajukan beasiswa nih ke Tiongkok? Kalau untuk rata-rata S1 aku kurang paham ya. Jujur aku kurang paham. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di bagian video bedah dokumen ya. Kayaknya sama Kak siapa? Michelle ya? Michelle Andre. Michelle ya disebut deh, karena Kak Michelle tuh S1 soalnya studinya, jadi dia ngerti banget S1 tuh berapa nih rata-ratanya, tapi yang jelas bagus ya teman-teman ya, jangan maksudnya apa ya, misalnya di bawah KKM atau ada nilai yang kayak apa segala macam ya, jangan berani-beraninya, maksudnya teman-teman ya mungkin bisa ya, cuman berarti teman-teman harus harus kerja ekstra di study plan misalnya, atau di CV misalnya kayak gitu. Itu sih harus ada yang menutupi kekurangan teman-teman gitu. Bukan berarti nggak bisa sebenarnya, bukan berarti nggak bisa. Cuman mungkin dicek lagi aja apakah ada minimal nilainya. Mungkin kalau 85 ke atas mungkin masih oke ya. Tapi nanti coba dicek deh minimalnya banget berapa gitu, karena aku juga kurang tahu kalau S1 gimana. Kalau ke S2 ada nilai minimal nggak sih Kak? Kalau S2 nggak ada. IPK aja sih paling. Oh iya. Di atas ya 3. Tapi yang daftar 3,8 gitu, gimana tuh, pusing. Enggak teman-teman, bercanda aja. Daftar aja nggak apa-apa. Surabaya ini ada Yumi dari SMA N11. Izin bertanya Kak, tadi saya kalau sertifikat kesehatan atau MCU itu katanya sebaiknya waktunya di akhir-akhir aja atau mendekati kita daftar. Nah, apakah itu artinya kita submit dulu CGS-nya baru kita medical check up? Oke, tadi dari siapa ya? Dari Surabaya. Yumi dari SMA 11 Surabaya. Oke. Nah, jadi gini Kak, kalau submit itu kan berarti semua dokumen harus lengkap. Nah, jadi Kakak harus MCU dulu, habis itu baru submit gitu. Dan submitnya nggak apa-apa, nanti di bulan Maret nggak apa-apa, nggak harus kayak harus bulan Januari biar dapat door prize gitu mungkin ya. Enggak, ini nggak daftar webinar teman-teman. Jadi nggak apa-apa, daftar late tuh nggak apa-apa. Aku dulu daftar tuh mepet banget, bener-bener minggu terakhir sebelum penutupan. Karena memang
lagi ini kan, aku kan lagi di TB waktu itu, banyak ngurusin segala macam kan, dan aku juga kayak waktu itu di kontak nih sama profesornya, Feby, aku lagi cari mahasiswa internasional, mau nggak ini segala macam, kalau mau bisa daftar. Terus kayak pusing ya, aduh mampus study plan gimana gitu kan, kayak buat study plan kan nggak mungkin 2 hari 3 hari teman-teman, jadi kayak bisa berbulan-bulan sebelumnya gitu, kayak buat terus teman-teman tinggal nanti teman-teman baca lagi, oh ini ada yang salah, oh ini ada yang kurang gitu, biasanya kayak gitu. Nah ini jadi contoh, aku jadi contoh ya gitu. Jadi MCU-nya nanti bulan Maret, habis itu tinggal MCU doang nih yang kurang, ya udah MCU aja, terus langsung submit gitu. Jadi bukan submit dulu baru MCU-nya nambah, nggak. Jadi semuanya lengkap baru submit gitu teman-teman. Itu sih. Oke. Terus next kita ada dari Kak Ilham dari Universitas Trunojoyo. Apakah ada jurusan untuk S2 English Literatur atau bagaimana sih kita cari jurusan untuk bisa dapat beasiswa ke Tiongkok? Cari listnya gitu biar kita tahu, oh universitas ini ada jurusan ini gitu Kak. Oke. Nah, jadi nanti Kak Ilham ya, Kak Ilham nanti bisa nih di PDF-nya nanti aku share handout-nya. Itu Kak Ilham bisa cek ke link-nya. Terus nanti misalnya nih mau ke universitas apa gitu kan, atau mau studinya English Literature gitu kan. Nanti ketik aja di situ. Nanti bakal ada kok. Jadi kayak universitasnya apa dan jurusannya semuanya tuh ada di situ gitu loh. Lengkap banget. Nanti bisa dicek aja. Karena aku juga nggak apal ya, kalau apa ada kayaknya ada gitu kan, cuman berapa dan di mana aja itu aku nggak bisa jawab karena banyak banget gitu. Nanti bisa cek aja langsung di linknya, barangkali juga tertarik dengan jurusan yang lain gitu kan, malah nemu jurusan apa gitu kan, itu cek aja gitu. Oke, next ini ada dari Kak Irfan dari Unhas. Jika dalam wawancara adanya beberapa kata yang sama sekali tidak diketahui artinya, nah yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, sebaiknya tindakan apa yang kita ambil? Tidak diketahui artinya. Oh ya tadi diklarifikasi lagi aja, nggak apa-apa, tanya lagi. Misalnya ada kata-kata apa yang nggak tahu, teman-teman bisa mengulangi kayak, oh maksudnya ini seperti ini gitu dengan bahasa penyampaian yang sopan ya teman-teman. Itu nggak apa-apa. Jadi biar nggak salah jawab gitu, jawabnya sama gitu sesuai. Gitu sih. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kadang tuh beneran santai banget loh. Kayak kalau sama profesor ya, kalau misalnya udah sama profesor tuh jatuhnya udah kayak diskusi gitu teman-teman, bukan yang kayak antara bos sama karyawan misalnya gitu, enggak, benar-benar diskusi, karena kalau kita kan di lingkup pendidikan ya teman-teman, jadi serba diskusi dan memang enak aja, jadi nggak apa-apa, tanya aja. Nggak, ada lagi nggak? Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, ini ada pertanyaan, aku gabung aja deh. Kak, kalau seumpama kita kuliah di Cina nih, kita pakai beasiswa ataupun kita mandiri, bayar sendiri, itu boleh kerja sejenis part-time atau enggak sih? Terus kalau kita S1-nya gap year, kemudian mau lanjut S2 itu boleh enggak? Atau ada ketentuannya beda? Oke, mungkin aku daftar lagi, jawab yang apa namanya tadi ya, bisa kerja atau enggak. Nah, kalau di Cina itu ada aturannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman seorang mahasiswa itu nggak boleh kerja. Mahasiswa internasional itu nggak boleh kerja. Memang ada aturannya gitu. Jadi kalau misalkan kita nemuin teman-teman yang kerja itu pasti diem-diem gitu kan, kayak misalnya kerja apa itu diem-diem. Ini di sini kerja yang memang kayak kerja ya, bukan yang kayak jualan apa gitu ya, beda ya. Yang memang kerja, kayak misalnya aku mau ini di Starbucks part time gitu misalnya. Nah itu kita nggak bisa kerja teman-teman kalau untuk mahasiswa gitu. Jadi karena kayak yang ya makanya semuanya kayak di cover kan sama beasiswanya, untuk menghindari kita kerja gitu, nyari duit tambahan gitu sih. Nggak boleh ya kerja gitu. Apalagi tadi yang kedua ya, pertanyaannya udah hilang. Biar terus mau lanjut. Oke. Ada ketentuannya beda atau enggak? Nah, oke. Kalau gap year nggak ada ketentuannya, nggak ada. Di persyaratan soalnya yang penting megang ijazah tadi ya, sesuai apa yang mau didaftarkan sama usia sih sebenarnya, nggak ada. Tapi kalau ditanya setahun ngapain aja gitu kan, ya teman-teman bisa jawab tadi lagi passion apa atau internship apa gitu. Jadi nggak ada, harus nggak ada gimana-gimana. Oke, terima kasih ya Kak Feby.